Di dalam mata kuliah semiotika desain, kalian telah diberikan tugas sebanyak 3 sampai semester ya. Yang pertama adalah tentu sudah kalian kerjakan, di mana ditugaskan untuk kalian mencoba untuk memahami 5 ataupun beberapa istilah yang terkait dengan semiotika. Jadi istilah-istilah yang terkait coba kalian pahami, kalian terangkan, kalian presentasikan dalam sebuah file presentasi PowerPoint ya, nanti kirimkan di Classroom. Hanya saja sampai hari ini masih ada 3 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Saya diperingatkan untuk mahasiswa ini ya, Saudara Jadi, Rudi Pras, Nur Rahman ini ya, itu 3 mahasiswa ini kalau minggu depan belum mengumpulkan, maka dia akan kasih nilai D untuk tugas 1 ini. Padahal itu adalah akumulasi dari tugas 1, 2, dan 3 merupakan nilai yang menentukan ujian tengah semester kalian. Nilai UTS kalian tergantung dari 3 tugas yang telah Pak Edi berikan. Jadi, maka untuk itu mohon perhatian minggu ini harus diselesaikan. Ya. Dan untuk tugas ini, kalian ditugaskan untuk memahami istilah-istilah dalam semiotika. Tadi bisa bukakan salah satu contohnya, misalnya punyanya Solekan, ya. Muhammad Solekan ya. Nah, harapannya setelah kalian memahami istilah atau pengertian tersebut, kalian akan bisa mengerjakan tugas selanjutnya untuk mengidentifikasi pengertian tadi dalam bentuk praktisnya ketika kalian mengidentifikasi tanda. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah Pak Edi jelaskan, ya. Di semiotika itu adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda, ya. Jadi ilmu yang terkait dengan tanda-tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, baik proses penandaan atau proses pemberian makna, atau bagaimana tanda itu ditafsirkan oleh seorang penafsir, dan bagaimana hubungan tanda itu dengan apa yang diwakilinya. Karena suatu tanda itu merepresentasikan sesuatu yang lain di luar dirinya. Di mana tanda itu bisa menjadi representasi atau mewakili sesuatu di luar tanda itu sendiri. Nah, nanti lebih lanjut Pak Edi akan terangkan dalam pengertian tanda dalam pemahaman para ahli. Tapi sekarang kita memahami dulu dalam pengertian yang umumnya, pengetahuan dasarnya dulu. Jadi makna yang muncul dari sebuah tanda yang mana makna itu bisa bertingkat. Kalau menurut Roland Barthes itu ada tingkat denotasi dan tingkat konotasi. Tingkat denotasi dan tingkat konotasi. Jadi makna denotasi merupakan makna yang eksplisit, makna yang
di mana makna yang sesungguhnya dari realitas yang dilihat ataupun dirasakan secara eksplisit. Sedangkan antara konotasi adalah makna implisit, makna yang tidak langsung, makna yang tidak langsung. Jadi, makna tersebut makna yang lain yang terkait, yang tidak langsung dari realitas yang bisa dilihat. Nah, kemudian juga tugas kalian nanti juga akan mengidentifikasi kalau ada 3 tipe karakter tanda. Nah, ini ya. Yaitu tanda yang bertipe ikonik, tanda yang bertipe indeksial, dan tanda yang sifat simbolik. Ya. Nah, di sini Solekan menerangkan ada tanda yang sifatnya ikonik. Tanda sifatnya ikonik itu adalah yang menunjukkan adanya kesamaan bentuk. Ya. Jadi dapat dilihat realitas perwujudan tanda tersebut sebagaimana apa adanya, dapat dilihat. Ya. Bagaimana misalnya toilet, ya, ikonnya adalah untuk membedakan perempuan dan laki-laki, maka tanda ikoniknya adalah bentuk dari gestur laki-laki dan gestur perempuan. Kemudian sementara tanda indeksial ini yang terkait, tanda yang terkait yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya asap itu adalah tanda dari api, adanya panas, adanya api. Panas tubuh menandakan adanya infeksi. Juga ini prosesnya ini dapat diperkirakan. Artinya kita bisa memperkirakan ini dari akibat suatu apa. Nah, ini indeks. Sementara kalau simbol itu terkait dengan konvensi atau kesepakatan. Jadi simbol terbangunnya tanda tadi hubungannya adalah karena melalui kesepakatan. Jadi tanda itu tidak langsung ada hubungannya dengan realitasnya, tapi dibangun karena adanya suatu konvensi. Konvensi ini adalah pemahaman, kesepakatan pemahaman di antara suatu komunitas di masyarakat yang memaknai tanda tersebut. Misalnya tanda-tanda lalu lintas ini ada yang bersifat simbolik, misalnya logo. Logo itu logo pemerintah daerah biasanya lebih banyak bersifat simbolik, walaupun tanda ini bisa saja multi tipe. Jadi satu kesatuan tanda, misalnya logo itu bisa terdiri dari simbolik, ikonik ataupun indeksial, ya. Jadi adanya asap ini adalah tanda dari api. Nah, ini hubungannya adanya kedekatan, berdasarkan kedekatan. Hubungan kausalitas sebab akibat juga. Sementara kalau simbol adalah hubungannya adalah konvensi atau kesepakatan pemahamannya. Sementara kalau ikon itu adalah kemiripan. Jadi bentuk penyederhanaan dari bentuk aslinya, ya, peniruan dari bentuk aslinya dengan penyederhanaan. Ini
ikon dari seorang perempuan ya, dengan rambut terurai. Ya. Ini ikon dari seorang perempuan. Ini adanya kesamaan antara karakter aslinya ya, itu dengan menjadi referensi daripada bentuknya itu adanya kemiripan bentuk, ya. Baik dilakukan penyederhanaan ataupun tanpa penyederhanaan. Nah, kalau ikon yang bersifat ilustratif itu ikon yang dimana tanpa adanya penyederhanaan. Nah, jadi itu tugas kalian di tugas 1. Setelah kalian bisa memahami aspek konotasi dan denotasi dari sebuah tanda, maka kalian akan bisa melanjutkan pada tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kita lihat ya. Tugas kedua dan tugas ketiga ini sama, hanya medianya yang berbeda. Tugas kedua bentuknya PowerPoint, tugas ketiga adalah bentuknya video. Ya. Jadi kalian mencari 5 tanda tematik yang mana mahasiswa menjelaskan makna tanda-tanda tersebut dalam makna denotasi dan konotasinya. Juga apakah tanda tersebut memiliki tipe tanda sebagai ikon, sebagai simbol, ataupun sebagai indeks, sebagaimana yang sudah pengertiannya kita pahami pada tugas yang pertama. Nah, ini baru 3 mahasiswanya, paling lambat nanti ini minggu depan dalam UTS, tugas 2 dan tugas 3 ini harus sudah terkumpulkan. Nanti kita akan ulas tugas-tugas tersebut ya. Jadi kalau kebetulan ini Pak Edi jadikan sampel ya, penjelasan Pak Edi ini di tugasnya Faris ya, Cornelius Faris Amiruddin. Ya, dia mencoba mengangkat semiotika kota Salatiga dari tanda-tanda dalam bangunan-bangunan monumental ya, yang Pak ditugaskan seperti itu. Nah, di contohnya ini Faris mengangkat ada sebuah penanda kota, ya. Jadi, tandanya berupa gapura atau tugu selamat datang, ya, gapura selamat datang. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, bentuk ini mengacu daripada bentuk gerbang atau gapura yang di tengahnya itu akan dilewati kendaraan ataupun jalur lalu lintas untuk keluar dan masuk ke sana. Jadi secara bentuk kita lihat di sini adalah candi, ya. Candi semacam bangunan tradisional, semacam candi yang berbentuk gerbang kembar kanan dan kiri, di tengahnya adalah jalan yang lalu lalang. Denotasinya tentu ini terkait dengan adanya gerbang kota, pintu masuk kota. Jadi kita lihat bentuknya, kalau Faris di sini mengkaji, jadi dia menjabarkannya adalah makna denotatifnya adalah makna yang tersurat, makna eksplisit yang bisa dilihat secara kasat mata. Di sini bangunan 2 buah candi kembar berbentuk. Nah, kalau
kita belajar sejarah ini Candi Pintar. Candi Pintar ini adalah gerbang penanda suatu area. Jadi kalau kita mau memasuki suatu area atau wilayah tertentu, maka apa penandanya? Adanya gerbang. Gerbang ini kemudian dihubungkan antar gerbang tadi satu dengan yang lainnya. Nah, sementara terdapat tulisan selamat datang ibu kota Salatiga. Selamat datang di kota Salatiga. Jadi dan di situ di atas candi, bangunan candi gerbang tadi itu ada gunungan. Nah, gunungan ini sebenarnya merupakan ya artefak budaya yang di dalamnya itu menjadi tanda kebudayaan Jawa. Ya, gunungan. Jadi secara ikonik gunungan itu berbentuk ya seperti gunung. Sementara gunung itu melambangkan adanya keluhuran, di mana di situ menggambarkan kehidupan, filosofi kehidupan orang Jawa. Nanti pembahasannya agak lebih jauh lagi kalau kita membahas gunungan, tapi di situ merupakan tanda budaya Jawa. Jadi kalau kita lihat gunungan ini akan sangat kental sekali bahwa ini tanda budaya Jawa. Jadi kota-kota kita bisa melihat kota-kota di Jawa Tengah itu biasanya gunungan itu menjadi tanda yang mencerminkan budaya Jawa. Nah, tapi sebenarnya ini makna konotasinya bagaimana makna yang tersiratnya dari gerbang ini adalah sebenarnya keramahan. Jadi sambutan yang ramah dari kota Salatiga untuk menyambut para pendatang yang memasuki kota. Sekaligus itu menjadi tanda batas. Biasanya ini akan ditempatkan di daerah perbatasan antara kota Salatiga dengan kota-kota di sebelahnya. Ya, jadi, tapi ini maknanya apa ini? Makna konotasi di mana keramahan dari kota Salatiga dan warganya terhadap para tamu. Jadi disambutlah di gerbang kota sebelum memasuki kota ini. Ada tanda keramahan yang menyambut para tamu atau para pelancong memasuki kota. Ini welcome, menunjukkan selamat datang. Di situ secara eksplisit dikatakan, dituliskan dengan kalimat yang verbal, selamat datang di kota Salatiga. Kalau toh ini tidak ada tulisan ini pun sebenarnya gerbang tadi, pintu yang terbuka, ini kan pintunya terbuka, tidak ada penghalang. Jadi orang bebas untuk memasuki kota Salatiga. Tidak dikatakan secara eksplisit menggunakan kalimat selamat datang pun, tubuh atas kota ini juga akan melambangkan tentang keramahan dan sambutan selamat datang. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang diangkat oleh Faris itu tugu Pancasila. Tugu Pancasila. Ini Pancasila yang lama, tugu yang lama, ini tugu Pancasila yang baru. Ternyata ada ya, budaya Jawa tidak lepas dari bentuk gunung. Jadi keluhuran, tujuan dalam kehidupan untuk mencapai suatu keluhuran. Di sini ya bentuknya ya segitiga dengan puncak satu, menuju kepada puncak daripada pengharapan kehidupan. Ini kalau tugu yang lama ya bentuknya di sini kan piramidal, ini bentuk dasarnya segitiga menuju ke puncaknya. Ini adalah lambang atau simbol negara kita, lambang negara kita. Ini sifatnya simbolik.
Kolambang ini kesepakatan. Kenapa burung Garuda? Karena kita sepakat Garuda ini menjadi simbol lambang negara. Termasuk di dalamnya di sini Pancasila, ada 5 sila dilambangkan dengan bintang, pohon beringin. Ini menjadi perisai dalam burung Garuda ini. Kemudian di situ juga kalau kita mengupas tentang Garuda Pancasila ini, ternyata di situ hari kemerdekaan kita juga tergambarkan di dalam jumlah sayap, sayap yang terbentang, sayap ekornya ataupun bulu-bulu yang ada di leher dari burung Garuda. Dan dia mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah dasar negara kita. Jadi dia diletakkan di atas, menjadi puncak daripada keluhuran dan perjuangan dari para pahlawan. Di sini kan ada 3 sosok pahlawan. Ini ikonik. Nah, ikonik artinya apa? Pahlawan kita ini adalah para pejuang. Pejuang ini digambarkan mereka adalah prajurit. Ini prajurit-prajurit yang berjuang. Dengan prajurit ini ada tentara, TNI yang dulu menjadi penjaga, garda, jadi ada Pancasila, keberadaan negara. Nah, di sini ada yang tampak secara ikonik dengan seragam tentaranya, ya, menggunakan kacamata di atas ini angkatan udara, seragam tentara yang lama, ya. Karena ini perjuangan yang lama, ya. Mereka gigih merintis mempertahankan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Nah ini pahlawan kemerdekaan itu ini digambarkan ini secara ikonik dalam bentuk atribut yang merupakan juga atribut-atributnya melekat dengan tadi ada topi tentara, ada kacamata merbang, ada baret. Ini secara ikonik menunjukkan adanya tentara. Tapi juga atribut-atribut itu merupakan indeks dari keberanian, indeks. Karena indeks atribut dari tentara itu menunjukkan adalah prajurit di mana jiwa berjuang ini melekat pada diri seorang prajurit. Jadi maka dipilihlah atribut-atribut keprajuritan tadi. Dan ini menjadi penanda tentang adanya makna konotasi di mana kegigihan, perjuangan, pantang menyerah, ya, untuk gigih mencapai satu tujuan berkehidupan berbangsa. Ini di puncak perjuangannya adalah Pancasila. Garuda Pancasila yang di atas ini, ya. Nah, demikian pula di sini ada simbol kota Salatiga. Ada simbol, ada logo simbol kota Salatiga. Itu juga tergantung makna-makna. Tentunya bisa dijabarkan. Nah, makna yang disepakati, maknanya simbolik. Jadi bentuk gunung untuk mencapai puncak, pada puncak suatu perjuangan. Ini juga atas, mencapai pada satu puncak harapan. Nah, di atasnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Garuda Pancasila. Jadi dasar negara kita. Nah ini juga pada desain yang baru ini masih menggunakan ikon yang sama, yaitu prajurit berjuang. Tapi di atasnya ini adalah bukan Pancasila lagi, tapi di sini gunungan tadi, cita-cita luhur berkehidupan ini, mencapai suatu cita-cita luhur, di mana intinya di tengahnya ada buku yang menggambarkan, salah satunya adalah penggambaran peta dari Sabang sampai Merauke, peta Indonesia
Sidoarjo yang di tengah. Di tengah. Nah, masih menggunakan ikon perjuangan. Cuman menjadi pondasinya ini adalah tebing. Tebing yang sebenarnya tebing ini ya kalau kita konotasikan ya tentu tebing ini kan kokoh berdiri tegak. Kalau kita makna denotasinya ya sebuah bangunan yang kuat, ya, tebing batu yang kuat yang menjadi dasar. Tapi ini kan pembuatan tekad dari prajurit yang menjadi ikon ini bisa dimaknai juga bahwa pondasinya adalah kekokohan. Di samping juga penggambaran lingkungan alamiah di negara Indonesia ini yang sangat memperhatikan unsur-unsur alamiah ini menjadi dasar daripada tubuh ini. Tapi juga kita bisa melihat gunungannya tadi distilir atau digayakan dengan satu ornamen tradisi. Ornamen di sini kayak semacam apa namanya suluran ini bunga yang melingkar ini ataupun daun yang melingkar ini tumbuhan motif ornamentik daripada gunungan ini ditambah ini kan menandakan kearifan lokal akan budaya lokal juga disebutkan di situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tubuh jam. Ya. Jadi kalau kita melihat ini adalah sebuah penanda kota, pusat kota, ya, Salatiga. Maka secara bentuk yang memusat ini juga lingkaran memusat dengan pusatnya ini menandakan bahwa disitulah titik tengah kota yang akan menjadi pusat kota. Kemudian di atasnya ada tubuh jam, ya, tubuh jam untuk menjadi penanda waktu, tapi sebenarnya itu konotasinya tentunya ini adalah bahwa kota Salatiga sangat menghargai waktu, di mana harus disiplin, konsisten, bahwa buku ini juga menggambarkan geliat daripada ekonomi. Kalau bisa kita kaitkan dengan slogan Times is Money. Jadi kota yang senantiasa berdetak hidup, ya, menghargai waktu. Ya. Ini tergambarkan di dalamnya, tapi juga di bawahnya ini keindahan alamiah, ada unsur air, ada tumbuhan. Ya. Sementara melingkar ini orang akan berjalan di dalam pusat kota ini, di sekitarnya itu adalah pusat ekonomi dan bisnis, juga pusat pemerintahan. Maka tubuh jam ini sekaligus penanda pusat kota. Ya. Jadi kalau kita mana pusat kota Salatiga, nah, ada tubuh jam inilah yang menjadi pusat kota Salatiga. Ini interpretasi garis ya. Nah, kalian juga bisa menjelaskan makna denotatif dan konotatif dari tanda-tanda yang kalian temukan di sekitar lingkungan kalian. Bagaimana yang Pak Edi tugaskan untuk mencari 5 tanda yang ada di lingkungan sekitar dalam satu kelompok lingkungan, dalam suatu lingkungan tertentu ada 5 kelompok dari tanda. Ini kebetulan si Faris mengambil tema tanda-tanda kota Salatiga dalam bangunan monumental. Nah, termasuk
Di sini ada satu, ini adalah tugu pahlawan, tugu Jenderal Sudirman. Ini yang ada di sebelah selatannya tugu jam tadinya. Nah, dia menuju satu kawasan pusat kota, ya, di mana di situ ada jalan utama dari kota Salatiga, lalu diawali dengan adanya patung Jenderal Sudirman. Ya. Jadi dinotatifnya ya bangunan yang berbentuk atau menyerupai orang dibangun di tengah jalan dengan menggunakan sebuah baju kebesaran, jubah, tongkat, dan keris serta ikat kepala belangkon. Ini secara ikonik menunjukkan orang mengenal bahwa ini bentuk dari seorang sosok pahlawan kita, yaitu Jenderal Sudirman. Dengan jubah kebesaran, keris keris itu sendiri merupakan tanda budaya juga bahwa Jenderal Sudirman ini memegang teguh budaya Nusantara. Kebetulan beliau adalah suku Jawa, ya. Walaupun demikian beliau adalah pejuang untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jubah kebesaran, ya, dan ikat kepala. Kebetulan beliau juga seorang Muslim yang taat, ya. Dengan ikat kepala ini, ya, dia seorang sosok pemimpin yang juga legitimasi tidak hanya kultural tapi juga agama, ya, di mana untuk sorban orang Jawa itu adalah ikat belangkon tadi, ya. Jadi kalau orang Arab itu ikat kepala kebesarannya adalah sorban, orang Jawa ini adalah ikat kepala belangkon. Tongkat, ini pemandu. Jadi beliau ini sang pemandu, seorang sosok pemimpin besar yang memandu jalan arah perjuangan ini menuju pada cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dan akhirnya terwujud. Dan beliau ini adalah pahlawan besar, Jenderal besar Jenderal Sudirman, yang merupakan pahlawan. Jadi di sini bagaimana masyarakat Kota Salatiga itu menghargai jasa dari pahlawan. Jadi mengenang dan menghargai pahlawan ini yang memperjuangkan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan dilambangkan, diberikan tanda berupa tugu pahlawan, tugu Jenderal Sudirman. Nah, ini pembahasan Pak Edi tentang tugas di Paris, ya. Kemudian nanti Paris tentu akan menjelaskan dalam bentuk paparannya tidak hanya secara tulisan, tapi juga dalam bentuk video pemaparan. Karena juga kalian adalah anak desain komunikasi visual, coba ungkapkan tidak hanya dalam bahasa gambar diam, tapi juga dalam video. Bisa di-syuting, diambil stok videonya di sekitar kalian, ya. Saya kira Pak Edi cukupkan, ya, untuk pembahasan kali ini, untuk mengingatkan saja bahwa tugas 2 dan tugas 3, tugas 2 yang merupakan PPT dari pengkajian 5 tanda di sekitar lingkungan kalian dan disajikan dalam bentuk video presentasi, nanti akan menjadi tugas dari ujian tengah semester. Di minggu depan kita masing-masing akan kita ulas. Sejauh mana kalian bisa menjelaskan, ya, bagaimana tanda yang ada di sekitar kalian, makna konotasi dan makna denotasinya, dan juga apakah tanda tersebut terbentuk dari tipe tanda ikonik atau tanda yang
indeksial yang berupa indeks ataupun tanda simbolik, tanda yang berupa simbol dengan pengertian itu. Itu kalian akan menjelaskan. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan itu, maka berarti kalian sudah mengerti tentang tanda secara dasar. Ya. Nanti kita kembangkan dalam tugas-tugas selanjutnya untuk membangun pengertian kita ataupun membangun kemampuan kita untuk menganalisa tanda-tanda ataupun menciptakan tanda-tanda untuk kepentingan beragam hal. Ini bagian dari kompetensi kalian untuk mengkomunikasikan suatu gagasan, ide, pesan melalui bahasa visual, diantaranya adalah menggunakan tanda. Ya, saya kira cukup. Ya, coba kalian nanti perhatikan penjelasan Pak Edi dan kerjakan tugas 2 dan tugas 3. Ya, dan segera deadline-nya adalah minggu depan dalam UTS. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.